Mengapa ada demo Omnibus Law di mana-mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada banyak faktor penyebabnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat itu adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas undang-undang yang ingin dipatuhinya dengan aturan-aturan yang lebih sederhana. Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenaga kerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Jadi kalau menurut pengertian saya, Omnibus Law Cipta Kerja itu menyangkut persoalan dunia kerja secara lengkap, termasuk pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban di pihak pengusaha dan di pihak pekerja atau buruh yang menguntungkan kedua belah pihak. Biasa disebut win-win solution atau diatur secara adil bagi kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja. Dan untuk diketahui oleh para buruh bahwa dalam Omnibus Law Cipta Kerja tersebut yang jelas ada satu pasal yang menguntungkan buat para buruh, yaitu bahwa jika majikan tidak membayar uang pesangon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Kalau dibuat laporan polisi, pasti majikan bakal buru-buru membayar uang pesangon yang dimaksud. Ini adalah merupakan suatu langkah yang bagus, yang sangat menguntungkan buat para buruh. Selama ini diperlukan waktu berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon melalui pengadilan perburuan. Tetapi ke depan dengan satu laporan polisi saja kemungkinan uang pesangon buruh akan dibayarkan. Selamat buat para buruh. Omnibus Law Cipta Kerja itu tujuannya adalah untuk menciptakan banyak lapangan kerja, untuk menurunkan angka pengangguran, karena diharapkan banyak investor yang masuk berinvestasi baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang akan memperbanyak uang beredar, yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya diharapkan Indonesia sedapat mungkin terhindar dari resesi. Pentingnya menarik masuk investor luar negeri ke Indonesia itu adalah karena adanya beberapa negara yang akan menarik usahanya dari Tiongkok, terutama Amerika Serikat, untuk dipindahkan ke negara lain. Jangan sampai di antara negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan lain-lain, hanya Indonesia lah yang tidak memanfaatkan dan menangkap peluang baik ini. Di masa pandemi itu, janganlah menciptakan dosa-dosa besar. Sudah terbukti bahwa para pendemo itu meningkatkan penderita COVID-19. Mestinya di kala pandemi itu tidak melakukan demo-demo. Tahan dululah birahi politik para elit. Meski kita tahu bahwa bagi golongan yang ingin menggulingkan pemerintah, memang di masa pandemi itu adalah waktu yang tepat untuk menjepit pemerintah. Kesempatan yang sangat baik untuk merontokkan kesehatan rakyat Indonesia dan merontokkan ekonomi bangsa. Para mahasiswa yang disebut intelektual penerus kepemimpinan bangsa mestinya tidak mengambil bagian dalam menciptakan dosa ganda, karena yang pertama tidak membaca draft Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua berkontribusi menambah penderita COVID-19 Indonesia. Jadi jelas bagi penguasa tidak ada jalan lain kecuali berupaya dengan sungguh-sungguh dengan cara memerintahkan penegak hukum, yang dalam hal ini Polri, untuk menangkap dan memproses hukum bagi para aktor intelektual, provokator, dan penyandang dana, dengan menangkapi terlebih dahulu para penyusup demo
untuk mengorek dan menelusuri siapa-siapa saja sebenarnya sang provokator, aktor intelektual, dan penyandang dananya. Di negara demokrasi ini, apalagi di masa pandemi COVID-19, tidak harus melakukan demo, apalagi yang anarkis. Perbedaan pendapat atau koreksi itu bisa disampaikan dengan duduk bersama dengan DPR. Dan terakhir, kalau belum puas atau belum mau menerima kesalahan, boleh dilanjutkan dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Sekarang mari kita kembali ke judul video ini, yaitu mengapa ada demo Omnibus Law di mana-mana, khususnya demo Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti yang tadi saya katakan, faktor penyebabnya banyak. Yang menurut saya penyebabnya adalah sebagai berikut. Penyebab yang pertama adalah karakter rakyat Indonesia sendiri yang mudah marah, mudah diadu domba sebagai warisan penjajah kolonial Belanda yang menggunakan politik divide et impera. Ini mudah dilakukan karena geografi Indonesia yang terpisah-pisah, terdiri dari sekitar 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, 267 juta penduduk, diakuinya 6 agama yang berbeda, dan yang paling dominan adalah kefanatikan para pemeluk agama yang membuta, tidak menggunakan akal sehat, radikal, intolerans, merasa benar sendiri, kadrun, tidak mengindahkan budaya sopan santun, tidak mengindahkan budi pekerti yang baik, tidak mengindahkan budaya saling hormat-menghormati dan bantu-membantu, bergotong royong, termasuk yang berkecukupan, membantu kepada yang sangat membutuhkan, bukan mau hidup sendiri, mau menang sendiri, mau memeluk dunia seluas-luasnya. Mendengar ketuhanan yang berkebudayaan saja, langsung meluap-luap emosinya sampai ke ubun-ubun. Kebijaksanaan, kearifan, dan akal sehatnya mati total. Kesabarannya lenyap seketika, dan emosinya meledak bagai bom Molotov, bahkan bagai bom nuklir. Penyebab yang kedua yang merupakan penyebab utama sudah dapat dipastikan adalah adanya provokator termasuk aktor intelektualnya kerah putih, adalah penyandang dana, orang-orang berada yang banyak uangnya, yang antara lain adalah yang merasa sakit hati, tercampakkan, yang tidak terpakai, yang ingin berkuasa, dan juga yang terpotong sumber dananya dari hasil korupsi, mengeruk dan merampas kekayaan negara yang selama ini bekerja sama atau kong kali kong dengan pihak asing dalam menjarah hak-hak rakyat Indonesia. Penyebab yang ketiga adalah terjadinya pandemi COVID-19, di mana banyak rakyat kita, termasuk para buruh, sedang mengalami kesulitan ekonomi. Para buruh yang pada umumnya kurang berpendidikan tinggi, mudah diprovokasi, mau dibayar sekedarnya saja yang dapat digunakan untuk membantu menghidupi keluarga, dan yang utama adalah karena belum membaca sehingga tidak tahu isi dari Omnibus Law Cipta Kerja telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh aktor intelektual untuk melakukan demo. Penyebab keempat adalah banyaknya para mahasiswa yang malas belajar, malas membaca, turun kualitasnya, tidak mau membaca draft Undang-Undang Cipta Kerja, hanya ingin eksis dan aksi-aksian belaka. Penyebab kelima adalah sudah adanya anarko-sindikalis Indonesia yang klop dengan pendemo bayaran yang mau bertindak anarkis karena dibayar oleh para penyandang dana. Sebagai tambahan yang ingin saya sampaikan, pemerintah yang sekarang ini di bawah pimpinan Presiden Jokowi itu ingin membangun Indonesia seutuhnya, dan di masa pandemi pun niat itu tidak kendor. Jangan sampai Indonesia terpuruk kesehatan rakyatnya dan turunnya pertumbuhan ekonomi bisa ditahan, tidak terjun bebas.
Maka itulah Indonesia tidak melakukan lockdown total, melainkan melakukan strategi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Untuk melakukan lockdown, Indonesia itu tidak cocok karena kedisiplinan rakyat Indonesia itu tidak seperti negara-negara barat atau negara-negara yang sudah maju, yang ekonominya atau PDB-nya yaitu produk domestik brutonya tinggi. Cara mudah dalam melihat kalau pemerintah sekarang ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya itu bisa dilihat dari kemajuan pembangunannya. Utamanya adalah pembangunan fisik infrastruktur di segala bidang terlihat di mana-mana di seluruh Indonesia. Udah gitu kok masih saja banyak pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah pilihan rakyat banyak. Kesimpulan yang bisa ditarik yang paling fundamental menurut saya adalah bahwa Pancasila itu belum bisa diterima dan diamalkan dengan baik dan benar oleh semua pihak, meski semua bilang mendukung dan setuju dengan Pancasila harga mati dan lain sebagainya. Namun kenyataannya banyak yang hanya di bibir saja. Ditinjau dari sisi spiritual atau praktek spiritual sehari-hari, maka dikatakan bahwa mengamalkan ajaran agamanya kurang mengedepankan akal sehat, fanatik sempit, kadrun, ingin mengganti Pancasila dengan khilafah dan lain sebagainya. Saya rasa adalah menjadi tugas bersama antara NU dalam hal ini untuk kaum radikal golongan Islam, BPIP, Kementerian Agama, pemerintah, dan juga kita semua untuk bagaimana caranya bisa menyadarkan para pemeluk agama yang radikal dan intoleran untuk bisa beragama dengan baik dan benar, mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Agama itu kan melampaui ajaran budi pekerti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah tadi bahasan tentang mengapa ada demo Omnibus Law di mana-mana. Bagi Anda yang mempunyai pendapat yang berbeda, silakan video ini diabaikan saja dan lupakan. Atau silakan menulis tanggapan di kolom komentar dalam video ini untuk memperkaya wawasan kita semua. Demikian saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.